Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdi Rahmadiansah. Nomor induk mahasiswa 20050040023. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas jurnal tentang pembebanan hipotek atas kapal laut dalam perjanjian kredit bank. Identitas jurnal. Nama jurnal Jurnal Analogi Hukum, volume 2, nomor 2, tahun terbit 2020. Judul Pembebanan Hipotek atas kapal laut dalam perjanjian kredit bank. Nama penulis Dimas Hadi Prastia, Nyoman Putu Budi Arta, Desak Gede Dwi Arini. Jumlah paragraf 1 paragraf, jumlah halaman 1 halaman setengah. Uraian abstrak. Abstrak disajikan dalam format bahasa Inggris. Dalam abstrak, penulis membahas dan mengurai mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi pembebanan hipotek atas kapal laut dalam perjanjian kredit bank. Kemudian tata cara pembebanan hipotek atas kapal laut dalam perjanjian kredit bank. Kata kunci jurnal: kredit, hipotek, dan kapal. Pendahuluan jurnal. Pada bagian pendahuluan jurnal, penulis menjelaskan mengenai kebijakan bank yang memberikan fasilitas angunan terhadap seseorang. Kemudian penulis juga menjelaskan mengenai apa itu kapal dan kapal berdasarkan sifatnya. Dalam pendahuluan juga berisi tujuan dari penelitian dilakukan. Permasalahan dalam jurnal tersebut. Permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembebanan hipotek atas kapal laut dalam perjanjian kredit bank. Tata cara pembebanan hipotek atas kapal laut dalam perjanjian kredit bank. Baik. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu diambil dari fakta yang terjadi di lapangan yang didapatkan melalui penjelasan dari informan dan dipelajari dengan sikap hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup di masyarakat. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual, yang mana pendekatan ini berkembang dari pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Kemudian pendekatan perundang-undangan, yang mana melakukan penelaahan semua peraturan perundangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Dalam pendekatan perundang-undangan perlu memahami hierarki dan asas dalam peraturan perundangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer, yang mana data diperoleh langsung dari lapangan yang dijadikan objek atau lokasi penelitian, yaitu di Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Bali. Adapun data primer yang diperoleh yaitu dari Kepala Kantor beserta staf pelaksanaan di Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Bali. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Hasil dari penelitian berdasarkan jurnal ini adalah syarat yang harus dipenuhi pembebanan hipotek atas kapal laut dalam perjanjian kredit bank, yaitu kapal yang telah masuk dan tercap dalam list kapal Indonesia, mempunyai kapal serta yang menerima hipotek dan atau yang menjadi penerima secara perseorangan atas kuasa kapal, atau yang dibuat di hadapan notaris, mengajukan permohonan ke hadapan pemimpin pendaftar dan membuat perjanjian balik nama. Tata cara pembebanan hipotek atas kapal dalam perjanjian kredit bank, pemegang yang terdaftar serta para pencatat balik daftar kapal meninjau kelengkapan administrasi dalam waktu kurang dari 5 hari terhitung saat dokumen permohonan sudah rangkum. Selanjutnya, kapal yang telah masuk list perkapalan serta kapal lain yang dalam proses dan bagian kapal yang demikian dapat diberikan hak tanggungan, seperti bahwa kapal telah dibebani hipotek, maka penerima hipotek diberikan grose akta hipotek kapal yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan hasil dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tepat. Pemerintah Dinas Perhubungan perlunya memperketat mengenai dokumen-dokumen mengenai legalitas kapal untuk pembebanan hipotek serta sanksi-sanksi akibat dari aturan hipotek untuk kapal laut lebih ditekankan guna mencegah tindakan kesewenang-wenangan dari pihak Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan dalam melakukan pengurusan pembebanan hipotek atas kapal laut.
Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini adalah mengenai syarat-syarat pembebanan hipotek kapal laut, yaitu kapal-kapal Indonesia yang ukurannya paling sedikit 20 meter kubik isi kotor dapat didaftarkan di suatu daftar kapal sesuai dengan peraturan-peraturan yang akan diberikan dengan koordinasi tersendiri atas kapal-kapal yang terdaftar dalam daftar kapal yang sedang dibuat, dan bagian-bagian dalam kapal yang demikian itu dapat diadakan hipotek. Pembebanan hipotek yang pada intinya terdapat suatu perjanjian atau kesepakatan. Permasalahan hukum yang akan timbul ke depannya yaitu perbuatan non-prestasi dari pihak kreditur yang dibebani hipotek. Yang pasti perbuatan itu datangnya dari pemilik atau yang memegang hipotek yaitu lembaga perbankan, maka bisa dilakukan penyelesaian masalahnya dengan mengajukan gugatan hukum sebagai pemenuhan tuntutan hukum karena lembaga perbankan tersebut mengalami kerugian atas keterlambatan atau ketidakmampuan pembayaran hutang serta bunga yang telah disepakati. Kemudian mengenai tata cara pembebanan hipotek atas kapal laut, ada beberapa tahap yang harus dilewati terlebih dahulu, yaitu yang pertama tahap permohonan pemberian fasilitas kredit, yang kedua tahap penelitian dokumen, kemudian tahap persetujuan pemberian fasilitas kredit, kemudian tahap penandatanganan perjanjian kredit dan perjanjian pengikatan jaminan, dan tahap pembebanan hipotek atas kapal. Setelah kelengkapan persyaratan pembebanan hipotek atas kapal telah terpenuhi, maka dibuatlah akta hipotek kapal dengan dilampiri grosse akta kapal asli. Tata cara pembebanan hipotek atas kapal laut dapat dilakukan dengan pemilik kapal dan penerima hipotek atau penerima hipotek secara sendiri atas kuasa pemilik kapal yang mengajukan permohonan kepada pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal di tempat kapal. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan jurnal ini di bagian abstrak sudah menjelaskan secara rinci mengenai permasalahan penyelesaian sehingga mempermudah pembaca untuk memahami dan mengerti maksud jurnal ini. Kekurangan jurnal ini tidak ada saran yang ditentumkan ke dalam jurnal ini. Nah, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.